Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari yang aja. Falamma stai'asu, maka ketika mereka sudah berputus asa minhu, dari untuk mengambil Binyamin atau dari Nabi Yusuf, khalasu, maka mereka menyingkir najian, kemudian mereka berbisik-bisik satu sama lain. Qala, berkata kabiruhum, orang paling tua mereka, saudara paling tua mereka yaitu Raubil, atau yang paling kabir itu biasanya yang paling bijak dari antara mereka, yaitu Yahuda. Alam ta'lamu, tidakkah kalian sudah tahu? Alam ta'lamu, tidakkah kalian tahu? Anna abakum, sungguhnya bapak kalian, qad akhadha alaikum mawthiqan, telah mengambil atas kalian janji minallahi, dari Allah, untuk balik kembali membawa Binyamin. Sekarang Binyamin gak bisa dibawa balik, bisa dibawa kembali ke rumah. Wa min qablu, dan sebelumnya, ma farratum fi Yusuf, kalian telah melewati batas di dalam Yusuf, di dalam memperlakukan Yusuf, sehingga kalian membuang Yusuf juga. Falan abraha, maksudnya berbuat buruk kepada Yusuf, menyanyiakan Nabi Yusuf. Falan abraha, maka tidak henti-hentinya aku al-ardha, tidak hentinya. Falan abraha, maka aku tidak akan meninggalkan aja. Falan abraha, maka sekali-kali aku tidak akan meninggalkan al-ardha, bumi Mesir, hatta ya'dalali abi, sehingga bapakku memberi izin kepadaku. Au yahkumallahu li, atau Allah menghukumi untuk diriku. Bahwa dengan Allah khairul hakim, sebaik-baiknya orang yang menghukumi. Irji'u, kalian semua kembalilah, ila abikum, kepada bapak kalian. Jadi yang paling besar ini tidak mau kembali, tinggal di Mesir, sehingga yang hilang anaknya jadi 3, Nabi Yusuf, Binyamin, sama yang paling besar atau yang paling bijak di antara saudara-saudara itu, yaitu Yahuda. Sehingga mau bawa pulang. Karena dia berjanji, aku sudah janji sama bapakku pulang membawa Binyamin. Lah aku ya nggak berani lah pulang, wong tanah nggak bisa membawa Binyamin. Faqulu, maka katakanlah kepada bapakmu, bapak kalian, ya abana, wahai bapak kami, inna ibnaka, sungguhnya anakmu, yaitu Binyamin, saraka, telah mencuri. Ama syahidna, dan kami tidak melihat, illa bima alimna, kecuali apa yang telah kami ketahui. Ya, kami betul-betul melihatnya, memang ada itu soknya raja, itu ada apa itu takaran raja, itu memang ada di dalam karungnya Binyamin. Kami lihat betul seperti itu. Kami nggak tahu kalau dia ternyata orang ini, anak adikku ini punya sifat mencuri. Wa kunna, dan tidaklah kami lil ghaibi, kepada perkara yang ghaib, yaitu ternyata Binyamin itu punya sifat nyuri. Kalau kami tahu, tentu saja kami tidak akan siap untuk berjanji pulang membawa Binyamin. Hafidin, orang-orang yang menjaga. Was'al, dan tanyalah al-qaryata, ahli al-qaryata, kampung, yaitu Mesir. Allati yang qaryah, kunna, yang adanya kami fiha, di dalam kampung itu, yaitu kota Mesir. Tanya orang-orang Mesir, memang itu kejadian seperti, banyak orang yang tahu, orang-orang Mesir juga tahu. Wal ayra, dan tanyalah rombongan dagang, allati aqbalna, yang kami datang fiha, di dalam Mesir bersamanya, yaitu orang-orang Kanaan. Datang juga ke sana, kami kan juga ke sana bareng orang-orang Kanaan, mereka juga sebagai saksinya. Wa inna, dan sungguhnya kami lasadiqun, sungguh orang-orang yang jujur, kami tidak bohong. Tapi karena Nabi Yakub ini sudah kadung nggak percaya sama anaknya, Nabi Yusuf nggak percaya, Nabi Yakub juga nggak percaya. Dulu mereka ini, anak-anakku telah nipu aku urusan Yusuf, paling hari ini juga nipu aku juga urusan Binyamin. Makanya orang itu sekali bohong sudah tidak akan bisa dipercaya lagi. Berbahaya.
maka bohong itu berbahaya. Karena biasanya kalau orang itu berbohong itu menjadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, semua pembicaraannya tidak benar. Bahkan mimpinya pun jadi tidak benar. Orang yang suka berbohong itu mimpinya pun jadi tidak benar. Kontenah dia tidak benar. Dan juga orang yang suka berbohong itu doa-doanya pun jadi tidak makbul. Lesannya itu kadang suka bohong. Maka jadi mimpinya bohong, doanya bohong juga semuanya. Dan sebaliknya kalau orang itu tidak pernah bohong, apa yang dikatakan itu mesti terjadi malahan. Seperti Sayyidina Umar, beliau itu kata apa saja nanti turun wahyu seperti Sayyidina Umar. Beliau mengatakan seumpama kalau istri-istri baginda Nabi mempunyai hijab, pakai hijab gitu, turun ayat hijab. Baginda Nabi menggana engkau ini sholat di belakangnya makam Ibrahim sini, turun ayat untuk wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ya orang itu kalau enggak bohong, kata-katanya itu terus dibenarkan sama Allah. Tapi kalau suka bohong, apa-apanya, doa-doanya pun jadi tidak dikabulkan oleh Allah. Wasal dan kadas qala berkata Nabi Yaqub bal sawalat, sebaliknya telah menghias-hiasi lakum kepada kalian anfusukum diri kalian amron urusan ini. Ini ada hiasan diri-diri kalian saja urusan ini. Wasabrun jamilun, maka sabar yang baik adalah kesabaranku. Asallahu, semoga Allah ayatiani mendatangkan kepadaku bihi mereka Yusuf dan kedua saudaranya, jami'an semuanya. Innahu sungguhnya Allah huwal alimul hakim, adalah zat yang maha mengetahui keadaanku, lagi bijaksana pada perbuatannya. Wa tawalla, dan Nabi Yaqub berpaling anhum dari anak-anak mereka, sudah langsung berpaling. Aqala, dan beliau berkata, ya asafah, duh susahku, ala Yusuf, atas kehilangan Yusuf. Wabyaddat, dan jadi putih, ainah, kedua matanya yang hitam. Matanya yang hitam jadi putih, memutih saking banyaknya nangis sampai buta. Minal husni, dikarenakan saking susahnya, menyusahkan hilangnya Nabi Yusuf. Bahwa maka Nabi Yaqub kadhimun, adalah orang yang menyembunyikan kesusahannya. Jadi orang itu kalau susah itu langsung jadi sakit sebetulnya. Susah, pol-polan sampai sakit, nangis terus sampai buta. Kalau mereka berkata, tallahi, demi Allah, la tafta'u, maksudnya la tafta'u. Kalau mereka berkata, Allahi, demi Allah, tahu tidak henti-hentinya engkau tadguru mengingati Yusuf hatta takuna haradan, sehingga adanya engkau hampir mati, atau takuna adanya engkau minal halikin, termasuk golongannya orang-orang yang mati atau hampir mati, setengah mati, saking susahnya. Allah berkata Nabi Yaqub, innama ashku bathi, hanyalah aku mengadungkan bathi, kesusahanku, wa husni, dan kesusahanku, ilallah, hanya kepada Allah. Ada bedanya sebenarnya. Kalau bas ada satu kesusahan yang sangat-sangat sehingga dia tidak mampu untuk menahan, disampaikan kepada manusia. Tetapi basnya Nabi Yaqub ini tidak disampaikan kepada manusia, dan huznnya juga tidak disampaikan kepada manusia, hanya disampaikan kepada Allah saja. Karena mengadu kepada manusia itu tidak ada gunanya, hanya kepada Allah saja yang ada gunanya. Innama ashku basti, hanyalah aku adukan kesusahanku, wa husni, dan kesusahanku, ilallah, hanya kepada Allah saja. Wa alamu, dan aku mengetahui minallahi, dari Allah,
ma la ta'lamun, dari apa yang kalian tidak ketahui. Maksudnya Nabi Yakub tahu Yusuf itu masih hidup. Ini aku tahu, ini hanya tempatnya di mana saya nggak tahu. Ini jelas masih hidup. Dari mimpinya Yusuf itu menunjukkan dia nanti akan dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Dia akan dijadikan begini-begini. Nabi Yakub sendiri juga nabi. Maka beliau paham ini nggak mati, tapi di mana? Wallah alam. Yang jelas itu dalam kondisi beliau ini diuji oleh Allah waktu itu. Maka ketika bertubi-tubi ujian, hilang Nabi Yusuf, hilang Binyamin, hilang anaknya yang paling besar, oh ini di belakang ini semuanya ini adalah ujian dari Allah untukku. Dah kalau begitu aku hanya mengadu kepada Allah saja. Nah, kalau sudah begitu ya selesai semua urusan. Nah, kalau orang itu mengadukan masalahnya hanya kepada Allah, maka masalah itu tandanya akan selesai. Kalau orang itu mengadukan masalahnya kepada makhluk, maka makhluk tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Itu kondisinya. Makhluk nggak bisa apa-apa. Kenapa kita mengadu kepada makhluk? Adukan saja kepada Allah. Ya Allah, susah ya Allah. Gitu saja. Banyak ketika Nabi Yunus alaihissalam sudah susah mentok, dah aku tidak akan mengadu kepada siapapun, hanya satu yang bisa menyelamatkan aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ini termasuk golongannya orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Selesai masalah. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah kepepet, di depannya ada lautan, di belakangnya ada Fir'aun. Kalau sudah dalam kondisi seperti ini, hanya mengadu kepada Allah. Orang-orang bilang, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sudah ketangkep kita ketangkep, dah habis kita ini. Maka Nabi Musa, kalla, jangan berkata seperti itu. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Aku bersama Allah. Aku bersama Allah. Allah pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Hanya kalau sudah begini, orang iman ini mesti datang pertolongan. Ketika orang-orang sahabat-sahabat bagian Nabi ini sudah kepepet habis, dikeroyok sama multinasional, betul itu. Berbagai macam kabilah ngeroyok sahabat-sahabat bagian Nabi. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum iman wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tadi kata orang ngeroyok kalian semuanya berkumpul menghabisi kalian. Habis kalian enggak punya teman. Dah. Maka yang dikatakannya satu saja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah akan mencukupi kami. Allah adalah sebaik-baiknya zat yang dipasrahi untuk dipasrahi urusan-urusan kami. Serahkan Allah saja. Datang pertolongan Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah kepepet, beliau ini ditaruh di menjanik, kemudian dilemparkan ke api. Udah nggak ada yang bisa menolong Nabi Ibrahim. Malaikat sebenarnya sudah datang. Ibrahim, mau nggak tak tolong? Pokoknya hanya Allah saja. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Selesai. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api berubah menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya apa itu orang iman itu berbeda dengan orang kafir. Orang kafir kalau sudah kepepet, maka dia akan membuat strategi, dia akan membuat atau kebingungan, terus sudah putus asa.
itu orang kafir. Tapi kalau orang iman, kalau sudah kepepet, maka yang didatangi adalah Allah. Dan musibah-musibah yang datangnya Allah, dikeroyok depan, belakang, kanan, kiri, semuanya, maka yang didatangi adalah Allah. Mengadunya hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mesti pertolongan Allah akan datang. Mesti begitu. Ini sudah diceritakan berkali-kali dalam Al-Quran. Dan pertolongan terus akan terus datang kepada orang-orang yang minta tolong kepada Allah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Akhirnya Nabi Yunus diijabahi doanya, kata Allah, dan diselesaikan kesusahannya. Dan Allah katakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah Allah juga akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tapi orang yang mau kembali kepada Allah dalam kondisi kesusahan itu hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak iman kepada Allah dalam kesusahan, yang didatangi itu Pak Lurah, Pak RT, Pak. Orang beriman kalau susah kepada Allah. Innama ashku basi wa khuzni ilallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asmi sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.